Landasan kemanusiaan menjadi suatu cerminan dalam mewujudkan martabat yang telah dimiliki sejak lahir sebagai manusia. Hakikatnya, kemanusiaan dan martabat merupakan komponen yang sama, yaitu sebagai nilai manusia yang tidak terpisah atau melekat secara alamiah dalam diri manusia itu sendiri yang telah dianugerahkan oleh Tuhan sejak lahir. Nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri diwujudkan dalam bentuk tindakan kemanusiaan yang bersifat universal. Tukang bantu-bantu, kurang kerjaan, pencitraan. Itu yang terbesit oleh pandangan miring beberapa orang mengenai manusia yang suka membantu orang lain atau yang sering disebut juga sebagai relawan. Menjadi relawan bukan hanya memberikan bantuan dengan materi, tenaga, tetapi ada hati yang sangat diperlukan sebagai modal utama untuk membantu orang lain. Sebagai sesama manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, sudah sepantasnya manusia memilih peka terhadap lingkungannya. Dimulai dari keluarga sendiri, tetangga di sekitar, sampai orang yang banyak ditemui di pinggir jalan. Seperti yang kami lakukan dalam video ini, membantu Nenek Satimah atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Bu Ya, warga desa Karangrejo yang tinggal seorang diri karena anak dan suaminya telah tiada. Keseharian Nenek Satimah adalah mencari botol plastik atau kardus untuk dijual ke pengadah barang bekas. Namun, jika beliau tidak menemukannya, beliau memilih untuk memungut kayu di sekitar secabah yang nantinya digunakan untuk memasak. Pada saat perjalanan pulang, kami sempat bercanda tawa dengan Nenek Satimah, menceritakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh kami dan juga nenek. Akses menuju rumah beliau sempit dan curam, sehingga sangat berbahaya, apalagi untuk seorang Nenek Satimah. Seperti yang kita lihat dalam video, beliau merupakan penerima program Keluarga Harapan dari pemerintah. Saat berada di rumah Nenek Satimah, kami sedikit berbincang-bincang dengan beliau. Tinggal sendirian apa gimana? Oh iya, kalau siang itu tidur di rumah sini. Iya. Kalau malam tidur di rumahnya tetangga itu. Iya. Oh, tapi sendirian. Enggak bentamu. Iya, kalau di sini sendirian. Iya, enggak pipi. Mana tak ada. Oh iya. Bah, ini ada sedikit rezeki dari kita. Amin, Mungkin bisa membantu sedikit ya. Amin. Ya. Amin. Ya, maaf mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Jadi, makasih banyak ya, Mbak, atas informasinya. Semoga bermanfaat ya, Mbak. Iya. Beliau bernama Mbah Paisah, termasuk warga di desa Sonopatik yang kurang mampu. Saat datang berkunjung ke kediamannya, saya mendapati beliau sedang memasak. Tanpa pikir panjang, saya turut ikut membantu beliau. Saat itu, beliau akan memasak sayur tewel atau sayur nangka. Mungkin tidak banyak yang saya kerjakan, hanya menghaluskan bumbu dan memerut kelapa. Saya ingin membantu yang lain, tetapi mungkin Mbah Paisah sungkan karena saya tamu, jadi saya hanya mengerjakan sedikit pekerjaan. Bisa dilihat, kondisi dapur beliau yang masih beralaskan tanah itu pun tidak rata. Sebelumnya, Mbah Paisah dan keluarga tidak mempunyai kamar mandi. Namun, beberapa waktu lalu, pemerintah desa membangunkan kamar mandi di belakang rumahnya. Itu pun pisah dengan rumah. Setelah beberapa kegiatan terlalui, saya berbincang-bincang dengan beliau Mbah Paisah. Ternyata beliau hidup dengan anak, menantu, dan seorang cucu. Sangat sekali disayangkan, menantu beliau mengidap gangguan mental, jadi beliaulah yang mengurusi rumah. Anaknya sendiri bekerja di suatu proyek di samping rumahnya yang penghasilan tiap bulannya hanya 300.000.
Mungkin cukup untuk makan sehari-hari walaupun terbatas. Itu belum termasuk biaya sekolah cucunya yang kelas 1 SMA. Setelah sedikit banyak berbincang, saya memberikan beliau bingkisan yang mungkin tidak banyak, tapi insya Allah berguna untuk kehidupan beliau untuk sehari-harinya. Tentang kemanusiaan yang harus kita perhatikan bukan hanya dalam lingkup kekerasan dan kejahatan fisik, tapi juga kemanusiaan dalam hal kesetaraan sosial ekonomi. Ketidakadilan dalam sosial ekonomi sangat mungkin menjadi induk dari ketidakmanusiaan.